Oke, ketemu lagi dengan Bapak ya. Kelas 7 dengan materi dari Bapak yaitu pembelajaran TIK ya. Dan harapan Bapak semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan baik-baik ya. Moga-moga tidak ada yang terinfeksi positif atau apapun dari coronavirus yang saat ini merajalela ya. Mudah-mudahan semua sehat. Nah, kenapa Bapak langsung aja karena kondisinya supaya jangan terlalu banyak waktunya. Kalian masih ingat ya materi Bapak minggu kemarin tentang ini ya, tentang paragraf ini ya. Di sini Bapak minggu kemarin Bapak atur semuanya kemarin semuanya posisinya seperti ini ya. Bapak ajar kemarin kan yang ini ya, yang Bapak kasih sampaikan materinya tentang alignment atau perataan teks. Ini adalah perataan teks ya, ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama itu adalah perataan kiri, perataan tengah, perataan kanan, dan perataan kiri dan kanan atau yang kita sebut dengan justify. Kalau bahasa Inggrisnya ini adalah alignment left, alignment center, alignment right, dan ini adalah justify. Ada 4. Kalian pahami 4 untuk bisa ini teman-teman. Nah, Bapak mulai dari yang pertama, mengingatkan kembali ya. Bapak kan selalu usahakan untuk mengingatkan kembali materi. Bapak gunakan yang ini, perhatikan ya. Bapak gunakan yang ini di teks ini. Ini adalah perataan kanan ya. Ciri khasnya adalah bagian ini dia rata semua, rapih, tersusun rapi. Ini membuktikan adalah ini adalah rata kiri ya. Saya Bapak ulang lagi, ini rata kiri. Ini rata kiri. Oke, rata kiri. Nah, rata kanan, rata tengah bagaimana Pak? Nah, rata kanan kayak seperti ini. Rata kanan ketika Bapak masuk lagi ke sini. Rata kanan ini. Rata tengah. Ini rata tengah. Ciri khasnya adalah rata tengah ini bagian kiri tidak ada yang rata. Ya, bagian kiri tidak ada yang rata, itu tidak rata. Jadi semuanya mengarah ke tengah semua, mengacu ke tengah semua. Nih lihat nih, ya ke tengah semua. Itu rata tengah. Oke. Nah, rata kanan, ya rata kanan. Bapak klik di sini. Ini adalah rata kanan. Perhatikan, rata kanan itu dia ciri khasnya adalah di bagian kanan ini akan rata, rapih. Tapi di bagian kiri ini ya, ini bagiannya adalah di bagian kiri ini kalian boleh lihat acak-acakan ya di bagian kiri, tapi bagian kanan dia rata. Ini adalah penggunaan dari fungsi alignment right ini ya, alignment right. Nah, yang berikutnya adalah perataan paragraf justify. Jadi justify ini adalah rata rata bagian kiri dan kanan. Ini dia justify. Perhatikan ya. Kalau kita perhatikan di sini, di bagian kiri dia rata, rapih. Bagian kanan dia rapih. Artinya dia rapih semua. Kiri dan kanan dia rapih. Jadi kalian harus pahami, ada 4 perataan teks ya yang kalian harus kuasai ya. Ada 4 perataan teks, yaitu rata kiri, rata kanan, rata tengah, dan rata kiri dan kanan atau justify. Oke, nah itu materi kita pertemuan 3 kemarin. Nah, pada pertemuan ini yang kita bahas adalah tambahan materi kita hari ini adalah pertemuan keempat ini adalah kita masuk ke spasi. Nah, ini ya judul kita adalah spasi, mengatur spasi ya. Ini judul kita. Nah, bikin warna seperti ini kalian sudah tahu ya. Berharap kalian jangan lupakan itu ya. Nah, judul kita ini. Kan Bapak lihatin rata tengah, yang judulnya rata tengah. Nah, spasi adalah Bapak lihatkan, spasi adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk membuat jarak atau pemisah antara baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga, dan baris kedua dan ketiga dan seterusnya pada sebuah paragraf. Ini adalah sebuah paragraf. Definisi spasi ini adalah sebuah paragraf.
Nah, yang mau kita kerjakan adalah, yang Bapak mau sampaikan adalah jarak antara baris pertama ini. Kita mau buat jaraknya dengan baris kedua. Jadi baris pertama dan baris kedua kita mau bikin jaraknya, jangan terlalu rapat seperti ini. Nah, baris kedua ini dengan baris ketiga ini, itu maksudnya Mas Bapak ya, dari definisi itu. Jadi caranya adalah kita klik ini. Nah, oke. Nah, di mana fungsi itu? Nah, Bapak sampaikan ya. Fungsi itu adanya di sini. Ya, ada fungsi itu di sini. Nah, di mana tepatnya? Ada di sini nih, di panah kecil ini ya. Di panah kecil ini. Jadi kalian harus perhatikan ke sini dan ke sini, arahnya selalu ke sini, ke kotak kecil ini ya. Nah, atau Bapak bikin, Bapak lingkari ya, yang penting sekali. Ini dia. Nah, silakan klik itu. Klik ini. Maka muncul seperti ini. Nah, ya. Nah, maka muncul seperti ini. Ini adalah usahakan 0. Pastikan ini semua 0. Nah, biasanya di setiap komputer atau di setiap laptop itu berbeda-beda. Ada yang 6, ada yang 8, tergantung. Berarti saat ini di laptop Bapak adalah 0. Nah, spasi itu di mana? Spasi itu ada di sini, nah. Nih. Ini adalah spasi. Ya. Ini spasi. Nah, spasi itu ada berapa jenis yang sering digunakan? Yang Bapak hanya gunakan, saya tahu yang sering digunakan ya. Yang paling sering digunakan adalah ini, klik panah ini, klik panah kecil ini, ya, klik panah kecil, ini panah kecil ini ya, ini. Nah, klik itu, ini klik panah kecil ini, ya, klik panah ini, tetap pilih panah ini single, berarti 1 ya, 1 ya, istilahnya 1 cm lah, 1 inilah 1 mili. Nah, ini adalah 1,5, ada kelihatan, nanti akan kelihatan jaraknya 1,5 itu. Nah, ada di sini adalah double. Nah, ini double. Nah, 1 ini yang seperti ini 1. Yang single 1,5 adalah ada yang biasa digunakan untuk membuat cerita, jarak antar baris di cerita segala macam. Nah, ini double ini biasanya skripsi, biasanya yang mahasiswa menggunakan ini, atau yang resmi biasanya menggunakan. Nah, Bapak mau mulai dari yang double. Nah, double ini kita lihat double, Bapak lihat, kalian lihat perbedaannya nanti di sini ya, nanti bisa lihat di perbedaannya di sini. Ya, nah, perbedaannya nanti di sini. Jarak antara 3 baris ini. Ya, 3 baris ini nanti kelihatan. Nah, Bapak lihat garis sebesar ini ya, garis sebesar ini. Tapi ketika Bapak klik OK, maka lihat bedanya ya. Beda ya, jaraknya langsung besar nih. Ya, beda sekali dengan ini segini. Terasa sekali, jarak itu jauh sekali ya. Nah, nanti kita lihat kalau 1,5 itu berapa. Nah, lihat panah Bapak ya, panjang-panjang panahnya. Nah, kalau 1,5 itu bagaimana? Apa bedanya nanti dengan double? Ya. Ini 1,5, Bapak buat ke 1,5. 1,5. Ya, beda ya. Nah, panah yang biru ini adalah double. Nah, panah yang merah adalah 1,5 ya. Nih. Ya, ini ke sini 1,5. Ini ke sini 1,5. Ini ke sini 1,5. Ya. Beda. Nah, bagaimana dengan yang apa namanya? Yang single. Nah, single. Ini single makin kecil. Ya, makin kecil. Nah, panahnya juga bisa-bisa enggak kelihatan nanti Pak apa namanya? Tangkai panahnya. Nih. Ya, enggak kelihatan ya. Bapak bikin warna hijau ya. Nih. Enggak kelihatan. Karena makin kecil sekali. Kecil sekali. Nah, itu jaraknya. Nah, itu adalah paragraf atau spasi. Jadi kita mengatur jarak. Nah, ini Bapak kembalikan ke double ya. Ke dua. Nah, ini perhatikan. Bapak balikin ini ke double. Maka yang kelihatan adalah yang birunya, panah biru. Nah, jadi kelihatan berbeda nak ya. Sekali. Oke, itu mengenai jarak. Nah, bagaimana kalau dia kita pakai untuk
sebuah paragraf yang panjang atau sebuah cerita gitu, panjang sekali. Nah, kita boleh gunakan ini. Nah, Bapak perhatikan, Bapak contohkan di sini. Nah, ini adalah contoh ya. Nah, ini satu ya. Nah, jaraknya ini adalah jarak antar baris ini adalah satu. Nah, Bapak buat ke double. Nah, ini double. Nah, kelihatan kan? Ya, double. Nah, ini double. Nah, bagaimana dengan 1,5? Ya, biasanya cerita sih biasanya 1,5. Nih, dia seperti ini. Dia lebih banyak, lebih terasa kelihatan. Oke, itu materi Bapak hari ini. Jadi single atau spasi itu ada beberapa jenis ya ukurannya. Yang paling sering digunakan adalah yang paling sering digunakan adalah jarak spasi titik 21. Nah, Bapak gunakan balet ya. Yang kemarin kita sudah belajar di pertemuan 1 balet. Yang pertama satu atau single atau 1 ya, 1 mili. Atau baru ini adalah 1, atau 1 lines atau 1 line kan ya. Ini 1,5 lines. Dan yang kedua adalah double. Ini dia yang paling sering kita gunakan ya, yang paling sering. Yang lain biasanya nggak terlalu sering digunakan dan bahkan tidak pernah digunakan. Yang paling sering digunakan cuma yang 3 ini. Oke, anak-anak Bapak, itu materi hari ini. Silakan dipahami dengan baik. Silakan ini nanti kita Bapak buatkan diskusi, forum diskusi ya. Silakan nanti gunakan, kita saling berkomentar di sana. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan selalu menggunakan masker ketika keluar dari rumah, dan pastikan selalu berdoa dan sholatnya jangan sampai ketinggalan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya.